Halo, buat teman-teman pemula, fungsi pick tool itu bukan cuma menyeleksi ataupun memindahkan objek. Ada banyak fungsi lain, teman-teman harus mengerti ini biar lebih kreatif dan cepat di dalam mendesain. Oke, simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali di channel Raden Desain. Belajar desain grafis dengan cepat, mudah, dan menyenangkan. Oke, sebelum saya jelaskan, terima kasih buat teman-teman yang menonton video ini. Dan yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini. Oke teman-teman, saya di sini menggunakan Corel Draw X7. Yang di sini ada 3. Yang pertama pick tool, kemudian kedua freehand pick, dan yang ketiga adalah free transform. Nanti kita jelaskan semua. Kita mulai dari yang pick tool dulu ya. Fungsi pick tool yang pertama adalah menyeleksi objek, yang kedua adalah memindahkan objek, yang ketiga adalah memanipulasi objek, dan yang keempat adalah mengcopy objek. Nah, ini yang menarik. Saya jelaskan yang nomor 4 ini dulu ya. Nanti saya jelaskan dengan yang detail dari yang nomor 1 sampai yang nomor 3. Untuk mengcopy objek bisa seperti ini teman-teman. Jadi objeknya itu bisa kita klik, kemudian geser sambil ditahan, kemudian langsung klik kanan. Nah, ini bisa tercopy teman-teman. Kita berapapun yang mau kita copy bisa. Gitu ya. Oke, kita Ctrl Z. Nah, mengcopy juga bisa seperti ini. Misalkan saya buat seperti ini, kotak panjang. Kemudian saya kasih warna. Saya kasih warna merah. Nah, kemudian ini kita klik 2 kali. Kita klik sekali lagi. Nah, akan muncul 2 mata anak panah ini teman-teman. Nah, kita klik di pojoknya ini, kemudian kita geser. Nah, ini titik poros teman-teman. Nah, titik porosnya ini kita taruh ke bawah. Nah, bisa kita copy seperti ini nih. Klik sekali sama tadi, ditahan, kemudian klik kanan, maka akan tercopy. Saya ulangi lagi. Pojoknya ini klik, kemudian geser, tahan, kemudian klik kanan. Nah, maka ini akan tercopy. Jadi klik kanan sambil dilepasnya itu bersama teman-teman. Nah, kemudian ketika sudah tercopy seperti ini, kalau mau mengcopy lagi bisa seperti ini. Nah, tapi biar jaraknya dari sini ke sini itu sama. Nah, teman-teman tinggal ini diulangi lagi segini, tinggal klik Ctrl R teman-teman. Ini saya klik sekali, saya tahan, klik kanan, kemudian saya lepas, kemudian saya klik Ctrl R. Nah, seperti ini. Ctrl R terus sampai ke pojok. Kemudian kita hilangkan outline. Nah, pasti pernah melihat background seperti ini kan? Nah, gitu teman-teman ya. Nah, ini yang mengcopy. Cara mengcopy menggunakan pick tool ini seperti itu. Sering digunakan di di brosur ataupun vektor. Misalkan ini, ketika kita membuat sebuah objek seperti ini, membuat foto seperti ini, kalau kita sudah bikin, tidak mungkin kita harus bikin misalkan 10 foto mau seperti ini modelnya. Kita bikin lagi kotak warna putih ini enggak. Kita tinggal copy aja. Copy gitu kan, terus fotonya kita ganti. Nah, gitu teman-teman ya, paham pasti ya. Oke, sekarang kita ke yang pertama tadi, yaitu menyeleksi objek. Nah, misalkan teman-teman setelah membuat sebuah kotak seperti ini misalkan, atau setelah menulis sesuatu, nah ini tidak bisa untuk menyeleksi objek teman-teman. Misalkan saya mau menyeleksi fotonya ini, nah ini tidak akan terseleksi, maka malah akan muncul tulisan seperti ini. Atau kotaknya ini mau kita seleksi, tidak bisa. Sama ketika kita sudah membuat kotak. Kenapa? Karena kursornya ini masih berbentuk kotak teman-teman. Nah, jadi kita harus kembali lagi ke pick tool teman-teman. Harus mengklik. Jadi ketika kita sudah melakukan sesuatu hal apapun, harus kembali ke pick tool teman-teman. Dibiasakan ya. Nah, ini baru bisa kita menyeleksi objek. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita baru bisa menyeleksi objek. Oke, kemudian menyeleksi objek ini juga bisa teman-teman, misalkan ini semua mau kita seleksi. Boleh satu-satu seperti ini, kita klik, kemudian kita tekan shift dan klik lagi, tekan shift, klik lagi, tekan shift, klik lagi, tekan shift, klik lagi. Nah, kita bisa pindah-pindah ini. Nah, tapi biar semuanya, kalau semuanya memang mau mau diseleksi, klik aja seperti ini teman-teman. Klik di sini di luar, kemudian tahan lama. Nah, seperti ini akan membentuk. Nah, kita paskan di mana yang akan terseleksi. Ini saja atau semuanya itu full, berarti kotaknya ini mengelilingin objek yang mau kita seleksi. Nah, maka ini akan terseleksi semuanya. Gitu teman-teman ya. Paham kan? Nah, kejadian yang sering terjadi juga, yang kadang buat teman-teman pemula itu bingung. Misalkan ada banyak objek yang numpuk. Oke, misalkan saya ganti warna kuning, hijau, terus kita kasih warna kuning. Atau kita bikin kotak lagi warna merah. Outline-nya klik kanan di warna ini ya kalau mau warnain outline. Dan kita copy lagi banyak. Nah, saya mau yang paling bawah ini saya kasih warna biru. Saya mau menyeleksi yang biru ini. Gimana ya caranya? Ini kan ada di bawah objek. Sedangkan
yang lain ini ada di atas. Oke, misalkan kita mau mengklik yang warna biru, kita mau pindah yang warna biru ini. Nah, yang terpindah itu malah yang warna kuning. Atau kita klik di sini lagi. Nah, ini yang pindah ini warna merah. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, misalkan objeknya itu ada di bawah, itu teman-teman bisa mengklik outline-nya ini teman-teman. Nah, paskan di outline-nya. Kalau di sininya paskan, maka warna yang paling objek yang paling atasnya akan terseleksi. Nah, seperti yang kuning ini. Nah, kalau kita langsung ke outline-nya, kita zoom aja, kita scroll, kita klik di outline-nya. Nah, terus kita arahkan ke tengah ini, kemudian kita baru bisa pindah. Itu teman-teman ya. Paham ya? Jadi outline-nya yang kita klik seperti itu. Atau misalkan kita paskan di sini kotaknya ini. Set. Nah, ini akan terseleksi. Nah, kalau lebih bisa kita klik juga outline-nya yang di sini, yang hijau ini, maka yang akan terseleksi juga yang warna biru. Oke ya, ini juga biasa sama. Misalkan ini ada foto atau vektor seperti ini, kemudian di bawahnya itu ada objek. Misalkan saya taruh kotak ini di bawahnya ini, saya kasih warna merah di bawahnya foto ini. Shift back down. Nah, untuk menyeleksi kan nggak mungkin, yang akan terseleksi kan ini fotonya. Maka kita paskan aja, kita kira-kira di mana ya? Coba kita cari. Nah, ini kan terseleksi kan. Nah, paskan di tengah, kemudian kita pindah. Gitu ya. Atau kita mau mencari objek yang warna putih, biasanya kalau kita mendesain suka ketinggalan gitu kan objeknya. Nanti terikut pas kita jadikan JPEG atau PNG terikut. Nah, kita cari-cari, oh berarti ada gitu kan. Di sini ada objek. Coba kita kasih warna. Oh, objek itu kotak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu untuk menyeleksi. Jadi yang pertama tadi menyeleksi objek. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Yang kedua adalah memindahkan. Nah, sering kita lakukan tadi, memindahkan ya gampang saja. Kita tinggal klik, kemudian kita pindahkan. Klik, kita pindahkan. Tapi kesalahan yang sering terjadi itu juga teman-teman, ketika sudah membuat objek ataupun menulis itu, kita langsung mau pindah. Itu tidak bisa nih, malah akan terbentuk objek baru. Gitu ya. Ataupun kita menulis, ya ini tidak bisa ini. Nah, kita harus kembali ke pick tool. Nah, paham teman-teman ya? Jadi setelah melakukan sesuatu, diusahakan atau didisiplinkan untuk kembali ke pick tool. Sini ya, pojok atas ini. Oke, ini yang pertama tadi menyeleksi objek, kemudian yang kedua adalah memindahkan objek, dan yang ketiga ini adalah memanipulasi objek. Manipulasi maksudnya seperti apa? Oke, misalkan dari misalkan dari lingkaran ini bisa kita perbesar dari pojoknya ini teman-teman. Kenapa harus dari pojoknya? Ini proporsional. Jadi biar objeknya itu proporsional. Kalau kita dari atas ini, dia seperti penyok gitu teman-teman. Nah, apalagi foto, kalau kita mau memperbesar atau memperkecil, kita terus dari samping. Gitu ya, jangan sampai kita dari sini nanti pas kita perbesar dia akan penyok, tidak proporsional. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau kita dari sini dan kita tekan shift, maka bawahnya juga akan ikut, termasuk yang di sampingnya juga. Ini tanpa saya klik shift, dan kalau saya klik shift, maka sisi sebelahnya juga akan ikut. Oke, paham ya. Dan yang kedua, misalkan ini kita klik sekali objeknya, kemudian kita klik sekali lagi, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa manipulasi, bisa kita rubah-rubah bentuknya seperti ini. Dan ini juga bisa kita aplikasikan dalam mengkopinya teman-teman. Kita geser ke sini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita lepas. Nah, ini akan tercopy. Sama gitu ya. Ini mudah sekali. Ingat, kalau mau membuat sebuah objek atau memperbesar itu harus ini, kalau kita membuat tekan kontrol ya, biar proporsional. Oke, paham teman-teman ya. Itu yang pertama tadi, membuat menyeleksi objek, kemudian yang kedua adalah memindah objek, dan yang ketiga adalah memanipulasi objek, dan yang keempat tadi yaitu mengcopy objek. Jadi intinya teman-teman harus kembali ke pick tool setelah melakukan menyeleksi atau membuat objek dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini freehand pick. Freehand pick ini hampir sama juga sebenarnya untuk menyeleksi, tapi kan tadi kalau misalkan saya seleksi ini, yang ini tadi pick tool ini saya ginikan, semuanya akan terikut. Misalkan ini banyak objek yang terpisah, saya mau menyeleksi objek lebih dari satu, cuman nggak semua gitu kan. Ini gimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan freehand pick ini teman-teman. Jadi ketika dari sini dia tidak membentuk kotak, tapi bisa kita garis sembarang. Nah, kita bisa lewatin objek-objek yang tidak kita mau seleksi. Nah, ini yang akan terseleksi adalah yang kita garis, yang ada di dalam garis yang kita bikin tadi. Nah, ini saja gitu kan, ini tidak terikut. Jadi walaupun ini kena melewatin objeknya, tapi tidak tidak berada di dalam kotaknya seperti ini,
Misalkan ini kena nih di tengah ini, dia tetap tidak akan terseleksi teman-teman. Yang akan terseleksi adalah bagian ini, gitu ya. Nah ini memudahkan teman-teman ketika banyak objek gitu kan, banyak mendesain, bikin vektor banyak banget, pesanan kalau teman-teman menerima pesanan dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan ini freehand pick. Oke, paham teman-teman? Kemudian yang di bawahnya ini free transform, ini hampir sama sih sebenarnya teman-teman. Di sini ada 4 pilihan nih. Nah ini untuk memutar objek. Oh ya, tadi belum saya jelaskan ya. Pick tool ini untuk memutarnya itu sama, klik 2 kali. Kalau belum terseleksi atau kalau sudah terseleksi klik sekali lagi. Nah ini bisa diputar. Gitu kan, bisa diputar ini ya, diputar-putar. Kemudian ini porosnya. Kalau setelah muncul seperti ini, porosnya kita pindah ke sini, maka ketika putar maka akan mengikuti porosnya ini. Gitu ya. Kalau mau di copy klik kanan. Begitu ya. Dan yang ini kita praktekkan di sini, free transform ini. Kalau kita pilih ini sama. Jadi kita klik di sini, ini akan jadi poros, dan kalau kita putar kan seperti ini, gitu ya. Jadi ini sekali jalan gitu loh teman-teman. Jadi ini kan harus klik 2 kali, habis itu muncul 2 anak panah baru kita putar. Kalau ini enggak, sekali klik dia akan terputar. Di mana porosnya dia akan terputar. Di sini porosnya dia akan terputar. Kemudian kalau di sampingnya ini, nah ini yang kedua ini hampir sama, dia juga memutar juga. Caranya adalah diklik dulu objeknya ini teman-teman, diklik dulu objeknya. Kemudian ketika kita klik di sini dan kita putar, dia juga akan memutar. Atau kita geser ke atas gitu kan. Nah, ini akan terputar juga. Kemudian yang di sampingnya ini ada free scale. Nah, ini juga memperbesar ataupun memperkecil objeknya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau kita tekan kontrol, maka dia akan proporsional besarnya teman-teman. Ini saya tekan kontrol dan ini tidak saya tekan kontrol. Nah ini bisa teman-teman leluasa untuk membuat objeknya itu bentuknya seperti apa. Kalau yang di sampingnya ini juga sama. Ini sama kayak kita klik sekali kemudian kita putar-putar tadi yang mau manipulasi objek. Nah ini bisa, kita klik dulu yang di sini. Nah ini bisa kita putar-putar. Gitu teman-teman ya. Nah ini jarang dipakai sih sebenarnya. Buat pemula itu cukup untuk memahami yang pick tool ini saja sih udah cukup banget gitu ya. Nanti kalau sudah mengerti dan paham semuanya bisa merambah ke yang lain gitu. Yang penting teman-teman paham dulu, mengerti dulu untuk fungsi pick tool ini. Jangan sampai nanti kesusahan, ini kok nggak bisa diseleksi, ini objek numpuk banget, kenapa ini nggak bisa diseleksi. Nah jangan sampai seperti itu ya. Itu akan menghambat atau memperlambat teman-teman di dalam desain. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Saran dari saya, semudah apapun desain, semudah apapun teori, harus tetap dipraktekkan. Karena teman-teman bisa mendesain karena terbiasa. Karena desain itu juga butuh insting, sehingga teman-teman muncul inspirasi mendesain sehingga mendesain jadi cepat. Paham ya? Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan kalau suka di like dan di share biar banyak teman-teman yang lain itu paham. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.